Oke, teman-teman pelaku usaha jasa konstruksi, khususnya pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan proses pengajuan sertifikat badan usaha jasa konstruksi maupun jasa konsultansi melalui PB Unku yang tersedia di fiturnya OSS. Nah, kita tahu masa transisi proses SBU yang dilaksanakan oleh LPJK telah berakhir. Kalau tidak salah informasi yang saya dapat, yaitu tanggal 6 Desember 2021 kemarin. Yang selanjutnya di tanggal 7 Desember itu proses sudah dialihkan melalui OSS, yaitu di PB Unku. Oke, mari kita simak sama-sama ya teman-teman, karena ini juga merupakan perusahaan baru yang belum memiliki sertifikat badan usaha jasa konstruksi atau SBU konstruksi. Namun perusahaan ini telah memiliki NIB. Kita cek terlebih dahulu NIB-nya, pastikan NIB sektor jasa konstruksi ini telah terbit NIB-nya. Oke, sudah ada. Ini ada kode 41012 1, yang kemudian ada 41011. Jadi sudah tampil untuk KBLI-nya. Kemudian kita lanjut. Oke, untuk proses pengajuan SBU melalui OSS ini kita masuk melalui PB Unku ya. Kita klik saja PB Unkunya, klik permohonan baru, kemudian proses perizinan berusaha Unku. Ini kita coba ajukan perizinan yang baru. Ini sepertinya telah sebelumnya telah mencoba mengajukan. Kita klik saja baru, kemudian kita klik SBU, kita pilih di deskripsinya. Nah, jadi sertifikat badan usaha atau SBU konstruksinya sudah kita centang semua, kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini ada dua. Ini mungkin ada yang berbeda. Ini kan kita klik, coba ini kita lihat. Oke ya, ini ada tertulis GT002. Kemudian yang di bawahnya, nah ini BG002. Jadi mungkin kemungkinan sebelum ini dirubah, kemungkinan di awal sempat memilih kode GT, sehingga selanjutnya pun tertulis GT ya. Seharusnya untuk konstruksi gedung ini di BG untuk jasa pelaksana konstruksinya. Oke, di sini sudah tampil. Selanjutnya data-data yang harus diisi seperti LSBU. Nah, ini adalah LSBU yang telah memiliki lisensi dari Kementerian PUPR. Kita harus memilih salah satu LSBU-nya, kualifikasi. Ini ada besar, kecil, menengah. Silahkan dipilih sesuai dengan skala usaha teman-teman. Kemudian yang asosiasinya ada banyak sekali. Misalkan teman-teman memilih, misalkan saja ya, KBNSV. Kemudian di LSBU ini juga harus
dipilih gapensi gitu. Ini cuman tidak saya isi, ini hanya simulasi saja karena data-datanya pun untuk proses pengajuan ini belum tersedia. Kemudian kita next, kita melihat format isian selanjutnya. Untuk semua data-data yang kosong ini harus diisikan. Jenis badan usaha harus diisi, apakah BUJK nasional, BUJK PMA atau BUJK asing perwakilan. Kemudian NIB sudah ada. Nah, ini ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini sepertinya harus diisi dan filenya di-upload. Untuk format surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini bisa di-download, sudah ada template yang disediakan. Coba kita lihat. Oke. Nah, ini adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Sepertinya ini pernyataan mutlak dari perusahaan yang menyatakan bahwa PJBU, PJTBU atau penanggung jawab klasifikasi badan usaha bukan merupakan ASN atau PNS gitu ya, dan tidak bekerja di paruh waktu. Nanti bisa teman-teman download semua dan ditandatangani, dicap materai, kemudian di scan, di upload daftar tenaga kerja konstruksinya. Oke, ini adalah form yang telah di download. Kita kembali ke portal. Selanjutnya kita next, kita coba lihat datanya lagi. Informasi akte, ini akte notaris yang menjadi dasar perusahaan teman-teman. Ini diisi, nomor aktenya diisi, nama notarisnya, alamat notaris juga diisi, tanggal aktenya berapa. Nah, ini file SK Kumham. Untuk CP itu berupa SK AHU yang pendaftaran. Kalau untuk PT adalah pengesahan badan hukumnya. Kemudian modal dasar, modal disetor, ini diisi semua. Maksud tujuan di sini adalah sesuai dengan KBLI yang telah dicantumkan di dalam NIB. Jadi kita masukkan kode KBLI-nya. Misalkan saja tadi konstruksi gedung perkantoran, kode KBLI 41012, konstruksi gedung perkantoran. Ini misalkan saja ya. Kemudian next saja. Informasi pemegang saham, nomor NPWP diisi semua. Nah, ini adalah PJBU, jabatan juga dipilih. Ini adalah informasi neraca. Neraca ini nanti di filenya di scan, nilai-nilai yang tercantum di neraca yang telah dibuat ini dimasukkan. Neraca tahun berapa, apakah 2020 atau 2021. Kemudian neracanya nanti di scan dan diupload
Nah, khusus untuk yang PT harus ada laporan audit akuntan publik. Biasanya ini khusus untuk yang PT kualifikasi menengah besar. Artinya untuk kualifikasi M dan B saja. Kalau yang kecil sepertinya tidak diwajibkan. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Informasi penjualan tahunan. Nah, ini khusus untuk yang mungkin data-data yang disampaikan jika telah memiliki pengalaman kerja. Mungkin ini berguna nanti ketika proses perpanjangan ya, perpanjangan SBU. Lalu bagaimana jika baru? Ya kalau baru ya, sepertinya kita skip saja, kita lewatin. Kemudian total peralatan. Apakah memiliki peralatan yang tercatat di SIMPK? SIMPK ini Sistem Informasi Manajemen Peralatan Konstruksi. Ini terkoneksi dengan Kementerian PU juga. Jika kita memilih ya, berarti data-data peralatan yang kita miliki itu sudah kita daftarkan di sistemnya SIMPK ini. Namun jika tidak, maka kita wajib melampirkan surat pernyataan yang harus diupload pada bagian sebelahnya. Artinya biasanya surat pernyataannya ini adalah pernyataan peralatan siap menyampaikan daftar peralatan ke SIMPK dalam waktu 30 hari sejak SBU diterbitkan. Artinya nanti setelah SBU-nya diterbitkan kita wajib menyampaikan daftar peralatan ke SIMPK. Ini adalah informasi isian peralatan yang dimiliki. Kemudian lanjut, informasi penanggung jawab badan usaha, entah itu direktur atau direktur utama, diisikan semua. Nah, di sini diminta foto juga dalam bentuk JPEG, artinya si penanggung jawab badan usaha wajib melampirkan foto. Oke, lanjut. Informasi penanggung jawab teknik atau PJTBU. PJTBU ini sudah lazim bahwa setiap badan usaha itu wajib memiliki minimal tenaga teknis sebagai penanggung jawab teknisnya, yang bisa dibuktikan dengan kepemilikan SKK atau sertifikat kompetensi kerja. Bidangnya apakah arsitektur, mekanikal, sipil, dan lain sebagainya, sesuaikan dengan kualifikasi atau subbidang usaha yang teman-teman ajukan. Namanya siapa, kemudian kualifikasinya. Nah, ini yang penting adalah bahwa SKK yang diterbitkan ini harus berlisensi atau memiliki nomor registrasi di AKV atau AA. Dipastikan SKK-nya berlisensi atau memiliki nomor registrasi ini sesuai dengan data yang diminta. Ini adalah penanggung jawab subklasifikasi. Subklasifikasi. Lalu bagaimana jika badan usaha ini
penanggung jawab teknis dan penanggung jawab subklasifikasinya satu orang yang sama, misalkan seperti itu. Mungkin bisa saja ya teman-teman, ini asumsi saya secara pribadi. Untuk penanggung jawab teknis badan usaha dan penanggung jawab subklasifikasi mungkin bisa saja dilengkap oleh satu orang. Artinya untuk klasifikasi usaha yang kecil dan hanya memiliki satu bidang usaha, mungkin bisa saja penanggung jawab teknis dan penanggung jawab subklasifikasinya dirangkap oleh orang yang sama. Oke, kita lihat data selanjutnya yang harus diisi, informasi SMAP. Jadi perlu teman-teman ketahui, SMAP ini adalah sistem manajemen anti penyuapan dan memiliki sertifikat ISO 37001 tahun 2016 dalam bentuk dokumen atau sertifikat, dan ini harus diupload sebagai bukti pendukung. Oke, harus diupload di bagian kanannya. Namun jika belum memiliki, maka wajib membuat surat pernyataan komitmen terkait dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Yang selanjutnya adalah SMM. SMM ini sistem manajemen mutu berupa sertifikat ISO 90001 2015 dan bentuk dokumen atau sertifikat. Jika memiliki sertifikat ISO-nya bisa di-upload di sini. Oke, di-upload. Namun jika belum memiliki, maka di pilihan terakhir adalah surat pernyataan komitmen untuk memenuhi standar sistem manajemen mutu. Oke. Ditandatangani oleh direktur. Kemudian itulah data-data yang harus di-uploadkan. Memang cukup banyak sekali data-datanya. Jika semua data-data telah terisi, kita save saja. Kemudian udah verifikasi permohonan. Kita klik coba verifikasi. Ini. Oke, teman-teman. Mohon maaf mungkin karena pada kesempatan kali ini mungkin untuk pengajuannya karena data-datanya juga belum ada, jadi saya hanya mencoba melihat form isian di dalam portal perizinan pu.go.id untuk pengajuan SBU. Nah, selanjutnya setelah semua data ini di-upload dan di-save, permohonan kita akan diproses ke LSBU yang telah kita pilih di bagian depan tadi. LSBU mana? Oke, sangat banyak sekali. Nanti permohonan kita itu akan diteruskan ke LSBU yang telah kita pilih di bagian ini. Kemudian selanjutnya kita tinggal menunggu saja notifikasi terkait dengan permohonan yang telah kita ajukan. Sampai tahap ini sudah selesai. Semoga informasi ini sedikit memberi pencerahan buat teman-teman pelaku usaha jasa konstruksi, khususnya di dalam proses pengajuan SBU. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.